Pelatihan Digital UMKM Indonesia dengan tema Aktivasi dan Optimasi Facebook Page bersama Tommy Arno. Ratusan pengguna Facebook mungkin sedang mencari brand kamu di Facebook. Bagaimana caranya untuk bisa ditemukan dan tampil keren? Yuk ikuti pelatihannya kali ini. Papua, selamat pagi Papua, apa kabar? Mas Kusanto, ini sebelum kita melangkah ke Facebook page-nya Mas Tommy, ini Mas Kusanto bertanya bagaimana cara memakai Google Trend-nya. Nah, ini kan tadi kan diawali dengan mencari kata kunci ya, dengan memperhatikan Google Trend. Boleh dibantu, Mas Tommy, silakan. Kalau mau share screen lagi boleh sambil ditunjukkan barangkali. Oh iya, betul. Caranya ya, supaya kita bisa belajar sama-sama ya. Terima kasih Mas Kusanto sudah bergabung. Yang lain yang ingin bertanya kepada Mas Tommy, kami persilakan, masih ada waktu, masih banyak sekali waktu, jadi silakan saja. Oke, sebetulnya menggunakan Google Trend itu sangat simpel ya. Ini saya ambil sebentar. Nah, kita tinggal buka Google COID seperti ini ya. Ya. Ini teman-teman, kemudian saya besarkan dulu deh, biar lebih enak. Ya. Kemudian kita ketikkan aja Google. Jadi kalau misalnya di HP masuk dari browsernya HP ya. Salah. Masuk dari browsernya HP, terus kita masuk ke Google COID seperti ini, tinggal ketikkan aja Google Trends Indonesia, seperti ini. Kemudian kita enter, nah langsung akan muncul yang paling atas nih, Trends Google COID. Ini udah pasti langsung ke Indonesia nih, negaranya Indonesia. Kemudian diklik, nah masukkan topik. Topiknya apa? Misalnya saya keripik kentang gitu ya. Ya. Kemudian di enter. Nah, ini muncul. Memang di awal dia akan muncul grafik tren seperti ini. Ini juga bisa kita jadikan patokan sih. Kita mau 12 bulan terakhir boleh, mau misalnya 30 hari terakhir boleh, atau 90 hari. Ini enak banget nih. Kita menganalisa, oh keripik kentang seperti ini ya kondisinya gitu. Kemudian kita scroll pelan-pelan ke bawah. Nah, ada minat subwilayah. Ya? Nah, jadi yang mencari keripik kentang tuh dari ini nih provinsi ini nih Kalimantan, Bali, Kalimantan ini Selatan. Ini menunjukkan yang paling banyak ya, Mas Tommy, yang paling banyak mencari. Betul, ditunjukkan dari yang di sini kan kita lihat ada angka 100 dan sebenarnya ini adalah persentase orang-orang. Jadi semua komputer atau HP di Sentral Kalimantan ini mengetikkan keripik kentang. Dan ini sub wilayah ini juga kalau kita klik seperti ini, nah kita ada pilihannya kota nih. Nah kita klik kota aja. Oh nggak ada. Nah kalau nggak ada seperti ini, kita bisa berdasarkan provinsi aja. Nah tinggal ibu kota provinsinya mana seperti itu. Dan di sini lihat bawah masih aja 21 sub wilayah atau provinsi lainnya. Ini kan enak banget ya. Oh kalau jualan keripik kentang tuh ke sini gitu loh. Nah, kita tidak meraba-raba lagi. Iya, betul. Saya kira seperti itu menggunakan Google Trends. Jadi nanti bisa dieksplor lagi lebih lanjut ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti apa. Berikutnya kita boleh undang Ibu Reni Yuli yang sudah bergabung. Tadi di kolom chat kita undang untuk bisa ngobrol langsung bersama dengan Mas Tommy, ada di Nusa Tenggara Barat katanya. Ibu Reni sudah bergabungkah dengan kita? Halo Ibu Reni. Sepertinya belum. Kalau gitu saya tanyakan saja melalui kolom chat. Ibu Reni tadi bertanya, bagaimana dengan fanpage yang sudah ada, Mas Tommy? Jadi pada saat pembuatan dulu tidak mencari kata kunci, nah sekarang harus diapakan ini optimasi? Ya, kalau sudah ada fanpage berarti tinggal di settingannya aja. Ya, mungkin namanya nggak usah diganti. Ya, namanya tidak usah diganti. Tadi kan sudah ada di settingan about-nya. Silahkan diisi kata kunci, nggak ada masalah. Atau kita buat lagi baru, ya, atau kita buat lagi fanpage baru, nggak ada masalah. Karena kalau di kami itu 50 fanpage itu masih aman lah. Bahkan yang teman-teman 100 fanpage itu masih aman juga. Kalau saya sih cukup 50 aja lah, karena kekuatan ya. Kita ukur kekuatan kita. Kita cuma mau 10 fanpage juga boleh, tapi ya tentunya harus intens ya, harus rajin posting seperti itu. Yang dimaksud dengan lebih dari satu fanpage itu untuk satu produk kah atau bagaimana, Mas Tommy? Ya, untuk satu produk. Produk. Baik. Tapi dengan nama-nama yang berbeda-beda gitu ya? Betul. Jadi kata kuncinya misalnya tadi ada skincare Korea terbaik.
Ya. Itu nama fanpage 1. Skincare Korea untuk menghilangkan jerawat, nama fanpage 2 dan fanpage seterusnya. 2. Oh, ya. baik. Untuk berikutnya kita boleh undang live dulu ya. Kita akan ngobrol dengan Bapak Agus Darmawan. Selamat pagi Pak Agus, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, sedang ada di mana? Baik. Domisili Pak? Purwokerto, Mbak. Purwokerto, monggo. Iya, Purwokerto, Jawa Tengah. Silakan. Pagi Mas Tommy. Pagi Mas. Iya, ini saya mau tanya, kebetulan saya juga sudah pakai fanpage ya. Fanpage, jadi saya punya jualan ini souvenir. Oh iya. Jadi beberapa kali kita sudah pakai yang berbayar. Iya. Facebook Ads gitu. Cuman kadang kita itu kena blokir, iklan yang kita publish itu kena blokir, padahal saya baca syarat dan ketentuan di laman Facebook-nya itu sudah sesuai. Tapi lucunya kadang pas misalkan hari ini kita tayangkan kena blokir, tapi besoknya kita coba cuma ganti foto gitu ya. Padahal fotonya juga relatif sama gitu, cuma beda produk. Bisa tayang gitu. Oke. Itu biasanya kenapa punya saya nggak bisa gitu ya Pak? Iya. Oke. Seperti apa Mas Tommy? Nah, biasanya kalau desain foto itu Pak ada ketentuan lainnya tuh, jadi tulisan di foto itu cuma 20% aja Pak. Jadi kalau ketika kita menampilkan foto jangan terlalu banyak tulisan saja. Jadi tulisan itu porsinya cuma 20%. Jadi kebanyakan teman-teman kelewatan di situ. Jadi kayak pengennya menampilkan informasi sebanyak-banyaknya, sebaiknya di tulisannya aja, di teksnya aja. Nah, kalau di foto mungkin fokus sama produknya aja. Oke. Nah, tulisan ya bisa jadi. Ya, bisa jadi di blokirnya itu ada ketentuan yang dilanggar karena porsi tulisan di foto itu lebih dari 20%. Seperti itu. Lebih. Jadi sebaiknya tidak boleh lebih dari 20% untuk tulisannya ya. Desain tulisannya. Betul. Kira-kira begitu. Ada lagi Pak Agus Darmawan yang ingin ditanyakan? Oke, cukup itu dulu Mbak. Nanti coba dulu ya berarti ya Pak ya. Iya, semangat selalu ya Pak. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama dengan kita. Ibu Diana Purwanti di Jakarta juga bertanya soal itu tadi Mas Tommy. Saya bikin iklan di Canva tapi kok nggak bisa diupload ya di Facebook dan juga Instagram. Barangkali tadi desainnya ya, tulisannya lebih banyak 20% itu juga nggak bisa diupload ya Mas. Jadi yang harus diperhatikan menurut pengalaman Mas Tommy seperti apa untuk foto dan desain produk? Ya, kalau saya sendiri sih kan belum pernah menggunakan iklan berbayar, jadi aman ya. Tapi paling tidak kalau kita menggunakan iklan berbayar, memang ada ketentuan dari Facebook. Jadi sebenarnya Facebook itu sudah menyiapkan manual book sih. Cuman ya itulah orang kita kan jarang yang pengen mau baca seperti itu kan. Nah, memang ada ketentuan kalau kita desain foto seperti itu. Ya, porsi tulisan memang hanya 20% aja. Selebihnya memang harus gambar dari apa yang mau kita sampaikan di sana. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau menerangkan ya ada di caption-nya seperti itu. Tadi misalnya seperti identitas nomor WA yang bisa dihubungi bisa dicantumkan di atas ya. Jadi kalau mau tanya-tanya bisa langsung menghubungi nomor WA tersebut. Betul. Atau nama tokonya kita boleh dicantumkan. Oh iya, nama tokonya. Kalau untuk ini Mas Tommy, prosentase tadi kan ada manualnya dari Facebook, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu diaksesnya di mana ya, Mas Tommy? Barangkali untuk informasi Bapak Ibu sekalian? Ada di bagian help ya, ada di bagian bantuan di Facebook ada kok bisa diakses. Dan nanti bahasanya. Cuman ya memang panjang. Iya, memang jadi panjang harus sebaiknya mungkin barangkali dibaca di awal ya, jadi mungkin Bapak Ibu supaya tadi ada yang nggak bisa diupload dan lain sebagainya ya. Jadi halangan-halangan itu bisa diminimalisir. Oke. Nah Mas ini banyak yang komen di kolom chat juga, banyak yang minta dibuatkan tutorial untuk membuat Facebook fanpage. Nah apakah memungkinkan ini Mas sambil di-share screen? Ya. Oke. Karena banyak yang belum mengerti ya, tolong ini tadi ada yang bisa di-share lagi. Bagaimana contohnya? Nah ini nih Mas. Oke, sebentar. Iya. Jadi bagaimana saya harus bikin fanpage ya. Ya, boleh dicontohkan ya, Mas. Siap. Tentunya Bapak Ibu, ini saya pakai laptop ya Bapak Ibu, karena biar lebih jelas, saya gedein deh.
Nah, ini kita akan membuat fanpage ya. Kalau dari halaman laptop seperti ini, saya juga masih menggunakan tampilan yang lama karena tampilan baru tuh masih asing ya. Dan jadi aneh lah kalau yang tampilan baru. Tapi nggak apa-apa. Nanti tinggal buat saja nih, buat page ya, buat page di sini Ya. atau halaman. Nah, kita tentunya kalau buat jualan pilih yang bisnis atau brand. Kalau ini kan beda lagi ya, kecuali kita public figure, kita artis ya pakainya yang sebelah kanan ini, community atau public figure. Nah, ini sebenarnya sudah disederhanakan oleh Facebook. Tadinya nih pilihannya banyak banget, Mbak. Ya. Nah, sekarang tinggal ada 2 pilihan, mau bisnis atau mau public figure seperti itu ya. Sudah tinggal mulai ya, tinggal diklik seperti ini. Nah, nama fanpage ini kita ambil dari kata kunci ya. Coba saya buka di sini. Saya contohkan langsung. Kita buka Google lagi. Misalnya produknya apa deh? Saya coba lihatkan dari pertanyaan ya Pak ya, biar boleh. kita bisa jadikan studi kasus ya. Tadi saya lihat ini nih, kalau jasa nggak apa-apa ya, Mas Tommy? Boleh. Produk jasa itu kan barang dan jasa. Barang dan jasa ya. Jasa foto dan video konten kreatif dari Pak Hendro Aribowo, Sulawesi Tengah. Nah, kita ketikkan dulu misalnya di sini jasa foto ini saya enter dulu supaya tampil di atas seperti ini. Baik. Nah, jasa foto dan apa Mbak tadi Mbak? Jasa foto dan video konten kreatif. Oke. Nah, ternyata ketika kita ketikkan jasa foto ini, yang banyak dicari di internet adalah jasa foto makanan, jasa foto produk. Ini adalah kebutuhan pasar dari jasa foto. Nah, Pak, itu tadi jasa fotonya apa gitu misalnya. Misalnya ini ya, jasa foto produk yang lebih general. Ya. Dan videonya juga bisa juga. Nah, seperti ini kan enak banget. Nah, kemudian ternyata ada yang mencari jasa produk makanan. Nah, ini sesuai nih. Oh iya, saya bisa nih foto untuk produk-produk makanan atau kuliner seperti itu ya. Ya. Oke, nah ini kita bisa ambil sebagai nama fanpage nih. Nah, kita pisahkan dulu dari videonya ya. Kita pisahkan dulu dari videonya. Nanti di sini kita coba jasa video gitu ya. Ya. Jasa video. Nah, videonya apa nih? Ya, seperti itu. Misalnya video produk. Ternyata ada juga yang cari. Nah, tinggal ini jasa video produk. Ini kita bisa jadikan nama fanpage ya. Kita coba yang jasa foto tadi ya. Ya. Jasa foto produk. Nah, ini sebenarnya kalau rapi seperti ini, Mbak, ini keren banget sih. Jasa foto produk ini banyak yang cari. Dibanding tadi jasa video masih berantakan kan? Betul. Nah, ini kita akan coba ya? ambil ini ya, jasa foto produk makanan. Ini secara gampang aja. Jasa foto produk makanan. Produk makanan. Jadi ini kita akan menembak orang-orang yang butuh jasa foto produk-produk kuliner lah, gampangnya gitu. Kemudian tadi sesuai ininya, misalnya saya menggunakan nomor WA saya lah ya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya tadi Pak itu di Jakarta ya? Pak Hendro, di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Nah, kita bisa provinsinya dulu. Sulawesi Tengah, seperti ini. Ya. Nah, ini sudah jadi, page name-nya. Nama fanpage-nya. Kemudian tinggal disesuaikan aja kategorinya. Gitu. Kategorinya tuh apa ya? Foto tadi. Kalau kategori foto tadi apa masuknya, Mas? Oh, fotografer, baik. Nah, ini kita tinggal sesuaikan aja. Misalnya, fotografi dan videografi. Seperti ini. Kemudian saran saya sih alamat usaha, atau kalau kita ada toko offline-nya, tempat usaha offline-nya kita cantumkan di sini ya. Ya. Cuman ini agak contoh aja ya. Contoh aja saya tuliskan di sini Sulawesi Tengah. Tapi kalau ada silakan silakan diisi ya. Jangan dikosongi. Sulawesi Tengah juga. Oke. Nah, ini ada di mana nih Sulawesi Tengahnya? Kabupaten Banggai, ada tidak ya? Oh, ini Banggai ya. Oke. Ya, itu dia. Nah, ini saya nggak ngerti nih podcast-nya ya. Nah, kemudian ini kita isi lagi. Sudah continue. Oke.
Ya, mudah-mudahan sinyalnya mendukung ya. Oke. Nah, sudah masuk. Nah, ini tinggal kita upload profile picture seperti itu. Ya. Kalau untuk profile dulu. picture, Mas, sebaiknya kalau untuk studi kasusnya ini tadi foto dan video, bagaimana? Apakah orangnya lebih baik yang ditampilkan atau hasil fotonya barangkali? Kalau di fanpage sih bebas, ya, karena ini memang fanpage itu diperuntukkan untuk jualan memang. Ya, jadi ya. di sini bisa logonya kita, logo usaha boleh, atau hasil dari hasil dari jasa kita juga boleh. Nah, ini ditampilkan juga di sini nanti. Di foto foto sampul. Nah, ini udah jadi nih. Ya. Udah jadi. Oke. Kalau untuk yang about tadi, Mas, mungkin boleh dibantu untuk set kata kuncinya tadi? Ya, di sini. Di scroll ke bawah, ya. Kemudian lihat lainnya, ting. Oh, ini masih. Bentar. Invite friends ya untuk. Nah, kalau di saya sih di kita tuh nggak pernah sih nyari follower ya. Itu ya. Nah, ini ketika lihat lainnya diklik ada muncul di sini about atau tentang. About, ya. Tinggal diklik aja. Nah, ini sudah dapat. Ya. Tinggal ke bawah lagi edit about. Ini diisi dengan kata kuncinya kita tadi. Makanya memang nanti untuk mengisi ini harus kita siapkan dulu kata kuncinya seperti itu. Ya, oke. Kemudian impresumnya diisi seperti itu. Oke. Detailsnya jadi bisa diisi. Nah, yang bisa diisi. Nah, seperti ini diisi. Ada 10.000 karakter, jadi bisa banyak. Iya. Oke, baik. Wah, silahkan Bapak Ibu sudah bisa memulai. Tadi sudah dicontohkan sama Mas Tommy. Terima kasih sekali. Nah, ini ada yang bertanya juga. Kalau untuk satu akun personal itu bisa untuk berapa akun fanpage, Mas? Tadi sempat di-mention. Ada yang 10, ada yang... Ya, ada di slide pertama sih tadi. Di kami itu biasanya 50-100 fanpage bikinnya. Tapi sekali lagi tergantung dari kekuatan kita ya. Kalau kita nggak bisa handle banyak akun ya, jangan banyak-banyak dulu. Ya, kita kita adaptasi dulu, kita biasakan dulu. Oh, ternyata begini ya. Oh, ternyata begitu ya. Gitu. Karena juga harus diisi dengan berbagai konten ya, Mas. Berbagai konten. Betul. Tapi sebenarnya itu kan nama fanpage-nya kan beda-beda, Mbak. Jadi kontennya sama sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kan konsisten kita untuk postingnya itu loh yang harus dibiasakan dulu. Iya, betul. Jadi barangkali bisa dicoba dulu seminimal mungkin, tapi konsisten untuk menjalankannya. Iya. Ada Pak Alfonsus Syukur Hidayat, nih izin bertanya bagaimana cara membuat fanpage tanpa membuat akun profil terlebih dulu, bisa nggak ya Pak? Sehingga kita bisa fokus pada fanpage jualan. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jawabannya. Karena Facebook itu tadi ada 3 komponen. Yang pertama Facebook personal atau Facebook profil, kemudian grup Facebook, kemudian ada fanpage atau halaman Facebook. Nah, untuk membuat halaman Facebook harus punya akun personal seperti itu. Oke, jadi akun personalnya dulu nih yang dibikin tadi Bapak Ibu ya, kemudian bisa dibuat akun Facebook fanpage-nya. Ada Pak Wijanarko Lokajaya, apa bedanya Facebook biasa dengan Facebook fanpage, Pak? Ini lagi-lagi ditanyakan ini karena banyak yang juga belum paham. Ya, betul. Silakan. Mas Tommy. Nah, Facebook biasa mungkin dikategorikan ke Facebook personal atau Facebook profil ya. Jadi di situ ya kita bisa meng-add teman ya, ada 5.000 teman maksimal kalau di Facebook personal. Nah, kalau Facebook page atau halaman Facebook itu memang dikhususkan untuk jualan, untuk berbayar sih. Jadi nanti si Facebook ini akan selalu meneror kita dengan notifikasi, iklan dong, kamu nanti akan bisa mendapatkan target audiens yang seperti ini. Nah, itu tinggal pilihan kita. Nah, kalau misalnya memang beneran mau ngiklan, Bapak Ibu harus menguasai ilmunya dulu. Jadi jangan asal ngiklan, sayang duitnya nanti ya. Apalagi ketika kita ngiklan itu pakai biaya operasional itu, karena sekali ngiklan itu belum tentu langsung dapat seperti itu loh. Oke, baik. Kalau dari pengalaman Mas Tommy sendiri untuk beriklan bagaimana di Facebook page nih? Ya itu tadi, saya akan membuat banyak page dengan nama page-nya kata kunci, kemudian kita setting.
Nah, kemudian kita rajin posting di sana seperti itu. Dan kami tidak fokus untuk menambah like. Ya, fokus kami nanti adalah bagaimana caranya, salah satu caranya nanti pakai optimasi sih. Ya, ada optimasi. Ini sengaja tadi materi yang optimasi saya tidak tampilkan karena supaya tidak bingung lah ya, buat teman-teman semua nanti tidak bingung seperti itu. Tapi kalau nanti menginginkan, saya ada sih video tutorialnya, nanti boleh japri atau saya nitip lewat IDEA atau bagaimana lah nanti prosesnya seperti itu. Oke, baik. Baik, oke. Itu jadi bedanya Facebook biasa atau Facebook personal ya dengan Facebook page karena memang digunakan khusus untuk jualan ya Bapak Ibu. Lalu kemudian ini nih Mas Tommy, apakah Facebook fanpage bisa di-link dengan Instagram akun kita sehingga sekali post bisa muncul di Facebook dan juga Instagram? Sangat bisa, tetapi tidak bisa dari Facebook ke Instagram. Bisanya dari Instagram ke fanpage. Nah, Instagramnya nanti akan berubah menjadi Instagram bisnis. Ya, memang sebaiknya sih kalau kita mainnya Instagram, sebaiknya memang dirubah atau dikonekkan dengan salah satu fanpage yang kita miliki, sehingga nanti Instagramnya bisa menjadi Instagram bisnis. Karena enak banget kalau bisa menjadi Instagram bisnis. Ya, itu tadi salah satu keunggulannya adalah ketika kita posting di Instagram, kita nanti bisa nyalakan menunya ya, sehingga juga akan terposting di fanpage seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya ada yang sudah bergabung live dengan kita, Mas Tommy, ada Bapak Imam Mukarom. Selamat pagi, Pak Imam. Sedang berada di mana? Pak Imam, boleh dibuka audionya? Sudah kami tayangkan. Pak Imam Mukarom ingin bergabung. Halo, selamat pagi, Pak Imam. Sedang ada di mana domisili, Pak Imam? Di Sidoarjo, Jawa Timur. Silakan dengan Mas Tommy. Ya, saya mau tanya kalau misalkan ada banyak produk, beberapa produk begitu, itu efektif dibuat satu produk satu fanpage atau satu fanpage untuk semua produk gitu? Oke, baik. Jadi ada banyak produk nih, Mas Tommy. Silakan, bagaimana sebaiknya? Nah, kalau misalnya produknya banyak, itu kalau di kami nanti akan kita lihat dulu juga bisa menggunakan Google Trend, Pak. Misalnya nih ya, misalnya. Saya share lagi di Google Trend ya. Kalau boleh tahu produknya apa, Pak Imam? Apakah dalam satu kategori yang sama atau berbeda-beda? Pak Imam? Produknya banyak kan home living. Tapi ya kategorinya, tapi di home living itu ada beberapa kategori yang ada perlengkapan dapur, ada ada masih satu kategori dong, Pak ya? Masih kategori besarnya home and living. Home and living. Wah, ini lagi dicari nih. Gimana, Pak? Agak putus-putus. Oh, agak putus-putus. Baik. Sambil dibantu dicarikan di Google Trends ya, Pak Imam. Kalau misalnya masih dalam satu kategori, boleh, Pak. Jadi satu fanpage itu bisa banyak produk. Ya, bisa banyak produk. Apalagi kalau masih dalam satu kategori, misalnya home and living. Itu kan sebenarnya masih satu kategori. Kemudian misalnya busana muslim. Jadi mau jualan jilbab, mau jualan mukena, mau jualan sajadah itu masih bisa. Kemudian misalnya kategori kosmetik, ada lipstick, ada blush on dan seterusnya itu juga masih bisa. Nah, itu tidak perlu menggunakan Google Trends sih. Tadi saya pikir produknya tuh beda-beda kategori. Kalau misalnya produknya beda-beda kategori, misalnya ada kuliner, ada home and living. Nah, kita nanti ini dulu kita masukkan aja di di Google Trends seperti ini. Ya, misalnya tadi ada perawatan dapur tuh misalnya wajan gitu ya. Wajan ini bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya, Mbak ya? Wajan. Apa bahasa Indonesianya ya? Saya tahunya wajan memang ya. Nah, contoh saya juga jualan keripik kentang, tapi juga jualan wajan seperti itu. Baik. Nah, dari dua hal yang berbeda ini ternyata wajan tuh lebih ngetrend seperti itu. Sehingga nanti di dalam postingannya saya akan lebih banyak menampilkan postingan tentang wajan dibandingkan keripik kentang. Keripik kentangnya. Jadi analoginya seperti itu aja ya. Nanti misalnya ada lagi yang lain. Saya sepatu wanita seperti ini. Ya. Ini kalau andekan beda kategori. Nah, ini kita bisa lihat rankingnya nih. Ternyata sepatu wanita lebih ngetrend dibandingkan wajan sama keripik kentang. Ya, nanti di postingan fanpage-nya ya jauh lebih banyak menampilkan si sepatu wanita, kemudian wajan dan seterusnya seperti itu. Jadi ini kalau misalnya
beda kategori. Tapi kalau satu kategori sih nggak usah, bisa langsung di-upload aja di fanpage-nya. Nah, kalau untuk saran nama fanpage-nya seperti apa, Mas Tommy, untuk katakanlah untuk Mas Imam kita katakan sebagai studi kasus begitu ya, home and living atau peralatan rumah gitu barangkali, atau apa yang disarankan? Ya kita cek aja di sini. Kembali kita menggunakan Google gitu. Okay. Jadi home and living tuh bahasa Indonesianya apa kira-kira? Perlengkapan rumah barangkali ya. Nah, kita ketikkan aja perlengkapan atau peralatan rumah gitu kan. Ya. Nah, perlengkapan rumah tangga misalnya. Tangga, ya. Nah, ini juga kita bisa jadikan sebagai nama fanpage nih. Nah, apakah terlaris juga bisa, ya kan? Kalau misalnya ini rumah perlengkapannya bekas bisa. Terdekat, nah kita mau nembak lokalan nih misalnya. Ya. Perlengkapan rumah tangga terdekat. Jadi khusus di lokal Sidoarjo aja, misalnya seperti itu. Baik. Atau kalau memang kita barang-barangnya unik ya, dari 10 yang muncul ini, yang sangat sesuai dengan jualan kita jadikan atau kita catat ya, supaya bisa nanti dijadikan nama fanpage dan lainnya. Oke, baik. Pak Imam, ada lagi yang ingin ditanyakan untuk Mas Tommy? Halo, Pak Imam? Oke, sepertinya sinyalnya. Sebentar itu dulu. Baik, boleh langsung dicoba. Terima kasih, Mas Imam sudah bergabung bersama dengan kita. Wah, ternyata balik-baliknya lagi tuh ke Google Trends tadi ya. Dan ya, juga Google sama Google Trends. Ya. Google dan Google Trends ini dimanfaatkan untuk mencari nama fanpage-nya, lalu kemudian juga digunakan untuk mencari hasil analitiknya seperti apa, konten-konten apa yang harus lebih banyak dimasukkan ke dalam satu Facebook page tadi, begitu ya. Bahkan ini Mbak, ini saya kasih contoh ya. Ya. Sebentar. Bahkan nama profil Facebook profilnya juga pakai kata kunci kalau di aliran kami seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita akan akan nanti lebih mudah ditemukan sama orang nih. Oke. Seperti itu. Jadi kita ada seperti ini ya. Banyak nih. Kata kuncinya ya. Ya. Kata kuncinya apa nih? Grosir celana, berarti berikutnya nanti kata-katanya bisa dimanfaatkan. Betul. Untuk akun Facebook page Anda masing-masing. Nah, contohnya seperti ini. Baik. Nah, ini ciri khas dari kami. Memang sekarang Facebook lebih ketat sih, tapi ya ternyata orang Indonesia tuh lebih kreatif gitu aja. Ya, betul. Selalu bisa mencari celah ya, Mas. Betul sekali. Oke, ada Ibu Arina Budi di Jawa Barat. Kalau kita merubah produk yang kita jual nih, Mas Tommy, misalnya dulu khusus baju pesta gitu, sekarang khusus jual baju tidur, mungkin karena selama pandemi ya. Apakah postingan lama yang baju pesta itu perlu dihapus semua atau bagaimana sebaiknya yang disarankan? Kalau saya sih bikin fanpage baru aja. Ya, jadi postingan yang lama biarin aja karena saya dulu itu awal-awal jualan abon ikan tuna. Ya. Nah, itu sebenarnya fanpage-nya sudah saya hapus. Tetapi nggak tahu kenapa mungkin rekam jejak digital itu memang kejam ya. Kadang-kadang masih ada yang suka nanya gitu. Ini betulkah dengan toko yang jualan abon ikan seperti itu. Jadi misalnya yang baju pesta biarin aja eksis seperti itu. Siapa tahu tetap ada yang masuk. Dan kita masih tetap bisa menyediakan baju pestanya, kan lumayan kan, jadi rezeki kita gitu. Jadi mendingan kita bikin baru lagi dengan kategori baju tidur. Oke, baik. Kemudian juga ada Pak Fajar Wahyu Pribadi di Jawa Tengah. Untuk about tadi impresum, kemudian company overview, general information itu karena produknya sama nih, 20 kata kunci tadi apakah bisa di copy paste atau harus dimodifikasi satu sama lain? Seperti apa tadi? Nah, kalau kata kuncinya jangan sama ditaruh di dalam satu fanpage ya. Jadi kata kuncinya harus beda-beda. Nah, ini saya kasih tipsnya nih, supaya bisa mengeksplor ya. Ya, silakan. Nah, misalnya paling gampang itu, misalnya ini ya produknya. Ya. Ini kan kita cuma dapat 10 nih, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa explore. Yang pertama adalah kita menggunakan padanan kata atau persamaan kata. Jadi baju batik itu persamaan katanya apa? Oh, ternyata busana batik.
batik juga bisa seperti itu. Jadi yang pertama kita cari persamaan katanya, terus kita masukkan ke Google seperti ini. Kemudian kalau misalnya yang main herbal atau yang lainnya bisa manfaat, ya bisa masuk dari manfaat seperti itu. Jadi nanti tinggal diketikkan di Google seperti ini. Nah kemudian bagaimana caranya untuk mengeksplor ini, kan keluarnya cuma 10 nih Mbak. Iya. Kita menggunakan teknik abjad. Abjad itu A sampai Z. Jadi tinggal kita tambahkan seperti ini. Nah, ketemu lagi kebutuhan ya, kebutuhan pasar terhadap produk kita, kemeja batik. Ternyata dia nyari kemeja batik untuk anak cowok dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian nanti lagi B. Nah, C. Baik. Nah, ini ketemu lagi banyak, tinggal yang sesuai kita catat. Nah, cara catatnya gimana? Kalau dicatat manual kan capek ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan laptop, ya saran saya sih menggunakan laptop supaya optimal ya. Kalau agak menggunakan HP itu agak ribet nanti. Betul. Apa namanya menjelaskannya. Nah, di sini di sebelah kanan bawah ini ada laporkan hasil yang tidak sesuai. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi diklik aja, nanti akan keluar seperti ini, tinggal di-blok aja nih. Nah, kemudian di copy. Nah, tinggal nanti mau ditaruh di mana, seperti itu. Kalau saya menggunakan Excel biasanya. Nah, cara mencatatnya, jadi tidak mencatat manual. Kalau dulu belum ada nih menunya, sehingga dulu saya mencatat di buku. Seperti itu. Oke, baik. Ini adalah salah satu trik ya yang bisa Bapak Ibu langsung praktekkan. Kalau sekarang sedang menghadap di layar komputer bisa langsung dipraktekkan juga itu untuk mencari di Google Trends-nya atau kata kunci di Google juga. Ada Ibu Siti Mas Fulfa di Jawa Timur yang ingin bertanya, sejauh mana pengalaman Mas Tommy untuk pengaruh Facebook page terhadap jualan kita? Artinya kan biasanya ada yang hanya mengenal brandnya saja, tapi ada juga yang langsung bisa beli. Bagaimana nih, Mas Tommy? Boleh berbagi dengan kita? Oke, jadi generalnya ketika kita menggunakan cara organik atau gratisan seperti ini, itu ibaratnya kita sedang membangun baliho-baliho online. Jadi memang ketika kita nanti konsisten, ya memang harus konsisten ya. Dan ini tidak cara instan, bukan cara yang cepat. Nah, kemudian memang mindset bahwa saya harus cepat menghasilkan tuh harus digeser dulu, karena di awal-awal mungkin kita tidak akan bisa langsung laris manis seperti itu. Semuanya ada prosesnya, tetapi ini adalah platform yang sangat stabil dan sangat awet kalau menurut saya. Karena Facebook itu ternyata dia terus berinovasi ya, terus update. Nah, nanti kalau menggunakan fanpage ini, asiknya adalah yang pertama, dia akan awet. Yang kedua, dia akan bisa tampil di halaman Google. Nah, orang Indonesia itu selain langsung ke marketplace, misalnya Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya, juga menggunakan Google. Mayoritas orang Indonesia itu menggunakan Google. Nah, ketika nanti dia mengetikkan sesuai dengan kata kunci yang sudah kita tanamkan di si fanpage tadi, ya harapannya adalah akan muncul. Betul sekali. Di halaman pertama dan bahkan mungkin di nomor 1 barangkali ya. Betul. Ada Ibu Susiati di Kalimantan Timur. Apakah nama fanpage itu bisa diubah, Mas Tommy? Dan nama fanpage sebaiknya disarankan untuk merubah seandainya begitu ya? Nama fanpage bisa dirubah asalkan sudah ada 3.000 like. Oh, baik. Tapi daripada dirubah, mending bikin baru aja. Gitu ya. Lalu kemudian yang lama ya sudah nggak usah diapa-apakan atau apakah bisa dihapus atau barangkali? Kalau misalnya yang lama sudah memang benar-benar udah nggak kepake, aku mau konsen yang baru, bisa dihapus kok, bisa dihapus permanen. Oh, sebaiknya jadi jangan khawatir. Ya. Daripada dirubah, jadi mendingan bikin baru. Yang lama kalau bikin memang baru aja. Ya sudah ditutup saja. Baik. Betul. Ada Pak Syahrul Hidayatullah di Banten. Bagaimana cara promosi tanpa menggunakan iklan berbayar? Apakah bisa, Mas? Terima kasih. Bagaimana ini tipsnya? Bisa, Pak. Promosi. Yang saya sampaikan tadi adalah cara tidak menggunakan iklan berbayar sebetulnya. Ya. Karena kalau dengan kata kunci tadi. Jadi kalau di kami itu sebelum membuat Facebook-nya, Instagram dan segala macamnya, kita akan riset dulu, Mbak. Jadi mengumpulkan kata kunci sebanyak-banyaknya. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti bisa menjadi nama akun seperti tadi, atau nama fanpage,
menjadi judul, menjadi deskripsi, atau kita jadi nama channel di YouTube juga bisa. Ya, jadi nama channelnya jualan seperti itu. Tadi contohnya kan ada grosir celana pendek pria, nama Facebooknya, ada pengembang perumahan dan seterusnya. Itu jadi kita melakukan atau mengumpulkan kata kunci dulu, kemudian nanti kita olah dan akan kita manfaatkan sebagai nama akun, nama fanpage dan seterusnya. Jadi itu betul-betul kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah kata kunci ya. Ya, bisa kunci dari segala kata dari segala kunci adalah kata kunci. Kata kunci. Oke. Dan itu bisa dicari di Google, kemudian Google Trends juga bisa dioptimalkan di situ. Ada Ibu Widya Angelia di Riau. Bagaimana cara bergabung ke komunitas grup-grup lokal sebagai fanpage nih? Mas Tommy, saya sudah pernah coba, tapi saat mau posting, munculnya malah sebagai akun pribadi admin. Wah, minta pencerahannya ini seperti apa? Untuk bergabung ke komunitas grup-grup lokal. Komunitas sebagai grup-grup lokal. Iya. Biasanya ada Facebook group ya? Betul ya? Oh, gini, kalau fanpage itu kan berdiri sendiri. Fanpage itu berdiri sendiri. Nah, yang masih ada relevansinya memang Facebook personal dan grup. Ya, kalau fanpage tidak bisa bergabung ke grup. Tidak bisa ke grup. Yang bisa bergabung ke grup itu adalah Facebook personal, betul. Oh, baik. Betul. Jadi di sana kalau di Facebook group itu kita bisa mempromosikan jualan kita juga kah? Atau seperti apa? Bisa banget. Bisa, ya? Nah, jadi begini. Misalnya saya maunya postingnya di fanpage. Ya sudah, kita posting di fanpage, kemudian di-share juga di Facebook personal kita gitu loh. Oke. Nah, sehingga orang-orang atau teman-teman kita di Facebook personal juga tahu, oh ternyata si Tommy itu ada juga jualan di fanpage-nya ini. Nah, sebelum kita nge-share ke Facebook personal atau dari fanpage itu bisa nge-share ke grup-grup, itu kita bagusin dulu nih si fanpage kita. Ketika orang, itu tadi, orang Indonesia kepo, ketika ngepoin fanpage kita tuh isinya bagus gitu loh, tertata, rapi, seperti itu. Jadi, selain memang kita jualan, tapi ada pengetahuan tentang jualan kita seperti itu. Misalnya kalau kita jualan kemeja batik, ya cara merawat kemejanya, cara memilih bahan dan seterusnya seperti itu. Kalau dari pengalaman Mas Tommy, Mas, kalau posting itu satu hari selalu posting berapa banyak misalnya? Satu bulan harus posting berapa banyak misalnya gitu? Minimal banget tuh sehari sekali. Minimal banget sehari sekali. Tapi dan kalau sekarang ya tergantung kompetitor. Ya, tergantung kompetitor juga, Mbak. Kalau kompetitor 3 kali, masa kita sekali? Oke. Jadi di search itu juga ya? Oke, baik. Ada Ibu Susiati di Kalimantan yang sudah bergabung dengan kita live ya, Mas Tommy. Selamat pagi, Ibu Susiati. Apa kabar? Ibu Susiati boleh buka audionya, sudah bergabung dengan kita. Ibu Susiati yang tadi bertanya apakah nama page-nya bisa diubah, lalu kemudian Ibu Susiati punya pertanyaan yang lainnya lagi. Oke, Ibu Susiatinya... ini dia. Ibu Susiati, selamat pagi. Selamat bergabung. Ada pertanyaan lanjutan kepada Mas Tommy, silakan. Halo. Ya, silakan Ibu dengan Mas Tommy. Oh ya. Assalamualaikum Pak Tommy. Waalaikumsalam Ibu. Iya, ini yang saya ingin tanyakan begini Pak. Saya sudah punya fanpage dengan nama Pondok Kelor Borneo. Ya. Yang saya menjual aneka olahan daun kelor, Pak. Ya. Jika itu fanpage-nya saya ubah menjadi aneka olahan daun kelor tuh bagaimana, Pak? Lebih menjual yang mana? Seperti saya bingung apa saya harus pakai tetap nama Pondok Kelor Borneo atau saya ubah menjadi aneka olahan daun kelor begitu. Jadi orang bisa lebih mudah menemukan fanpage saya, Pak. Oke, seperti apa Pak kira-kira ya? Iya, silakan Mas Tommy. Jadi jangan diubah sekali lagi fanpage-nya, karena kalau mau mengubah nama fanpage itu syaratnya tadi ya minimal ada 3.000 orang yang sudah nge-like. 3.000 like. Mendingan kita buat baru lagi aja, karena kan satu Facebook itu bisa banyak fanpage. Nah, kita bikin lagi aja Bu, aneka olahan kelor seperti itu. Baik. Walaupun nanti fanpage yang satu dengan fanpage yang dua itu isinya sama, nggak ada masalah. Oke, jadi mendingan buat baru ya Ibu. Tapi Borneo-nya tadi sebaiknya dicantumkan atau tidak?
Mas Tommy? Borneo-nya itu sebetulnya bagus banget ya, karena ikonik kan. Betul. Jadi nanti misalnya yang olahan daun kelor Borneo bisa juga seperti itu. Okay. Itu menjadi sebuah ciri khas yang bagus banget sih menurut saya. Oke, Bu Susiati, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup itu aja sih. Terima kasih, Pak. Ya, berarti sama-sama, sudah siap Ibu. untuk bikin Facebook page baru ya. Terima kasih Bu Susi sudah bergabung. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Oh, berarti Pondok Kelor Borneo-nya tidak usah diganti. Kalau mungkin Nggak Bapak usah. Ibu semuanya punya problem yang sama dengan Ibu Susi ya. Jadi bisa bikin baru aja dengan nama yang baru. Tapi tadi kalau misalnya jual batik khas misalnya Semarang gitu ya, berarti bisa dicantumkan juga ya, Mas, itu sebagai nama page-nya ya? Iya, boleh. Oke, baik. Kemudian ada dari Laka Resto. Untuk online resto kan lokal nih, Pak ya. Ini kan kita jualan di sekitarnya situ gitu. Apakah Google Trends-nya Indonesia juga atau kita perlu ketik nama daerahnya atau seperti apa? Kalau lokal tentunya tidak perlu menggunakan Google Trends ya. Jadi kita nanti bagaimana caranya supaya mendominasi kota tersebut aja. Makanya dari pertama ya kotanya, misalnya Semarang gitu kan. Nah, kemudian kita tembak juga kecamatannya. Oh, kecamatan, baik. Atau ya daerah mana yang mau kita sasar lah seperti itu. Oke, karena itu go lokal ya kalau restoran kan. Betul. Menyediakan layanan di sekitar situ saja. Bapak Christian Wilson Citra juga bertanya soal ini tadi nih, teman invite ya. Facebook page ini kan bisa digabungkan dengan Facebook pribadi, karena di Facebook pribadi saya sudah punya banyak teman. Nah, ini apakah Facebooknya harus dipisahkan khusus bisnis tanpa memfollow seorang pun, atau sebaiknya menginvite orang, atau sebaiknya bagaimana? Tadi Mas Tommy sempat mention tidak menginvite orang selama ini. Bagaimana, Mas, sebaiknya? Nah, ini kan ya itu tadi ya, di dunia internet marketing itu banyak sekali style, banyak sekali model, banyak sekali aliran. Nah, kalau di kami memang tidak fokus mencari follower, bahkan di Facebook profil sendiri yang digunakan untuk jualan pun itu temannya organik gitu. Jadi kita tidak mencari teman, ya biarkan nanti settingan Facebooknya yang akan orang-orang tuh akan nge-add sendiri seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya itu kadang-kadang suka jadi apa ya, suka jadi mindset tersendiri, dan kita merasa bahagia kalau teman kita banyak, kalau kita posting tuh banyak responnya. Jadi nggak apa-apa, Pak, boleh silakan dilakukan. Yang nggak boleh dilakukan itu sudah belajar ilmunya tapi nggak praktek-praktek. Nah, itu nggak boleh. Nah, misalnya Bapak ingin meng-invite teman, boleh silakan, nggak ada masalah. Oke, baik. Nah, berikutnya Mas Tommy, ini di chat banyak sekali yang minta ditunjukkan video optimasi, apakah boleh? Nah, ini siapa nih Mas Tommy? Ini titipan ini dari teman-teman yang ada di chat dan juga di kolom pertanyaan. Seperti apa, Mas Tommy? Video optimasinya ya. Saya izin ini ya, mindahin data dulu. Boleh. Karena videonya ada di PC yang lebih besar kapasitasnya. Oh, oke, baik. Nah, mungkin terus, sambil nunggu, mungkin ada ini dulu. Pertanyaan yang lain ya. Nah, kemudian Ibu Diah Kesumastuti di Banten. Bagaimana mencari konsumen yang sesuai dengan target market produk kita di Facebook page, Mas? Oh, bagaimana mencari target market? Iklan barangkali bisa ya, disesuaikan dengan targetnya ya. Kalau ini berarti seperti apa, Mas? Nah, yang pertama adalah kita menggunakan kata kunci tadi di nama fanpage-nya. Baik. Ya, kata kuncinya misalnya kemeja batik. Nah, kemeja batiknya kita sesuai dengan Google Trend, kota tertargetnya di mana? Kemeja batik di Pekalongan misalnya. Atau kemeja batik di Ponorogo, silakan dicantumkan seperti itu. Kemudian ketika nanti mengisi settingnya juga ada kata-kata kota tertargetnya. Jadi misalnya satu fanpage ini akan nembak Ponorogo, ya sudah nanti setiap ada kata kunci ditambahkan Ponorogo. Segampang itu sih kalau di fanpage. Oke, baik. Nah, sambil menunggu, sambil kita bacakan ada lagi yang di Yogyakarta, Bapak Adi Wibowo. Mas, saya punya usaha catering. Saya mikir kalau harus satu fanpage per produk, artinya adalah menu-menu makanannya, 50 fanpage pun nggak akan cukup karena masakan kita kan macam-macam. Ya. Terus sebaiknya bagaimana? Berarti namanya under catering saja atau seperti apa? Sarannya, Mas Tommy? Ya, namanya bisa nama catering kita, nama fanpage-nya.
ya kan? Tetapi kan kata kuncinya bisa macam-macam. Jadi kita bisa berangkat dari menu-menu yang kita punya. Ya kan, menu-menu yang kita punya itu bisa dijadikan kata kunci, kemudian kita bisa tanam kata kunci tadi di settingan yang saya sebutkan di slide ya. Itu seperti itu aja. Kemudian ya kita bisa berbagi tips ya. Bisa juga nama fanpage kita itu resep masakan apa gitu, asli Indonesia atau apalah gitu yang bisa kita cari seperti itu. Bisa menarik. Sebenarnya kita jualan, ya kan? Nah, misalnya kita jualan ya. Betul. Nah, kita bisa menyajikan resep-resep dari menu yang kita sajikan, ya. Tapi jangan lupa di bawahnya, ya kan? Tapi daripada ribet-ribet, mendingan order ya seperti itu. Seperti itu ya. Boleh dicoba juga. Ada juga ini Pak Ayub Margiono di Jogja. Pak, kalau di Google Trend tidak ditemukan data kata kunci, berarti ini sudah dicoba ya. Apa yang harus kita lakukan? Produk saya kerupuk karak Solo. Oh, bagaimana, Mas? Kerupuk karak Solo. Betul. Nah, apa ya? Sebentar. Saya jadi penasaran nih. Ada nggak sih kerupuk karak Solo? Barangkali bisa dilihat juga ya. Sebentar, Pak. Kerupuk karak Solo. Berarti produknya sebetulnya sudah unik ya. Kerupuk karak Solo. Ini tradisional banget nih. Iya. Jadi pengen nyoba ini sebetulnya ya. Nah, ini Pak. Kalau kita kita ketikkan di Google seperti ini, sebetulnya sudah ada yang nyari, walaupun belum banyak karena ini kan tidak 10 keluar rapi seperti ini ya, dia rusak di 9 dan 10. Tapi yang penting adalah sudah ada yang nyari, ya, yang penting sudah ada yang nyari. Ya sudah, kita bisa menamakan fanpage kita seperti ini sebetulnya, tuh. Bahkan ada kata jualnya juga nggak apa-apa nama fanpage-nya. Ya, nama fanpage-nya itu jual kerupuk karak Solo seperti itu. Oke, baik. Ini yang penting sudah ada yang nyari, walaupun masih sedikit sekali. Nah, tugas kita nanti ya rajin posting ini. Iya, baik. Kerupuk karak Solo bisa digunakan untuk nama Facebook page-nya ya, Bapak ya. Bisa nanti ditampilkan melalui konten-konten yang bermanfaat atau konten-konten yang menarik perhatian. Karena kalau dengar kerupuk karak saja, orang-orang mungkin sudah pengen coba dan pengen tahu seperti apa gambarannya. Jadi foto, barangkali video bisa dioptimalkan di situ ya. Oke, baik. Sekali. Kemudian ini ada lagi Askia Rostiana Rahman di mana ini? Di Nusa Tenggara. Sebentar ya. Oke, baik. Ibu Askia Rostiana, tadi saya masih bingung. Kalau kita buat fanpage banyak-banyak, itu mengelolanya bagaimana ya? Dan kelebihannya apa kalau punya banyak fanpage? Menurut pengalaman Mas Tommy, seperti apa, Mas? Ya, yang pertama disesuaikan dulu dengan waktunya kita, dengan tenaganya kita. Ya, jadi kalau memang belum bisa menggunakan atau menghandle banyak akun, ya jangan dulu. Ya, jangan dulu. Kemudian bagusnya banyak fanpage itu kita seolah-olah menebar jalan nih. Menebar pintu masuk, membuat pintu masuk. Ya. Nah, tentunya kata kunci yang dijadikan menjadi nama fanpage tadi itu akan menjadi pintu masuk. Orang mengetikkan ini ketemu kita, mengetikkan ini ketemu kita. Ya, 4L lah. Lu lagi. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi bisa dimaksimalkan potensinya. Betul. Untuk lagi dengan kita melalui produk itu gitu ya. Oke, ada Pak Faradian Prasetyo juga berhubungan dengan konten. Cara biar konten kita di fanpage tinggi engagement-nya bagaimana ya Pak Tommy? Dan konten seperti apa saja yang disarankan menurut pengalamannya? Dan metode seperti apa supaya menyeimbangkan Facebook page kita antara produk dengan kontennya, jualan dengan kontennya? Silakan, Mas Tommy. Ya, tentunya kalau kita mau bikin konten, kita harus benar-benar sudah mendalami produk ya. Nah, ini sebetulnya yang banyak dilewatkan sama teman-teman ya, termasuk saya sendiri dulu. Jadi saya cuma main jual gitu. Tapi ketika ditanya mendetail, bedanya produkmu sama yang lain apa? Saya bingung. Iya ya, bedanya apa ya gitu. Nah, itu juga akhirnya memang harus mengetahui secara dalam produk kita seperti itu ya. Kenapa kok orang harus membeli di saya? Kita ketika bisa jawab itu ya itu bisa dijadikan konten juga sih sebetulnya. Intinya adalah itu tadi ya, supaya konten kita bisa menarik, bedanya sama baju batik lainnya tuh apa? Oke. Gitu. Kemudian betul. Jadi kemudian bedanya sama masakan lain apa? Bedanya dengan produk sejenis tuh apa kita gitu.
Karena tentunya yang jualan kerupuk karak tadi misalnya kan nggak cuma satu. Betul. Nah, bedanya kerupuk karak saya dengan yang lain apa gitu. Nah, itu harus bisa dijawab sama kita dulu nih. Oke. Nah, itu nanti bisa dijadikan konten yang menarik. Oh, ternyata kalau di tempatnya Tom itu kerupuk karaknya begini. Terus ya, kita bisa mengangkat juga proses produksinya, cara gorengnya, terus oh ini higienisnya, dan seterusnya. Karena ketika, contoh ya, ketika saya jualan abon ikan tuna itu, saya sempat bongkar dapur nih. Jadi, meneriskan abonnya itu waktu itu saya menggunakan kertas koran, Mbak. Wah, itu dikritik habis-habisan. Mas, jangan pakai kertas koran karena tinta dari koran itu akan meresap masuk ke dalam abon. Waduh, ini ya benar. Tapi aktivitas di dapur itu, jadi ketika kita posting sesuatu di dapur itu ternyata menarik ya. Dan saya akhirnya mendapatkan kritikan yang membangun. Nah, akhirnya terus kita ganti dengan kertas minyak dan seterusnya. Oh, baik. Itu juga menarik sih ya. Jadi di belakang yang memasak seperti apa, proses produksinya, siapa saja yang jualan, dan lain sebagainya. Jadi ada super narsis saja, Mbak. Kalau di narsis? kami, narsis saja nggak cukup, jadi harus di atasnya. Harus super narsis. Jadi semua kegiatan kita bisa di-upload. Iya, didokumentasikan. Sekarang video juga orang sering dan merasa tertarik untuk melihat bagaimana balik usahanya itu ya. Betul sekali. Ada nggak ya Mas pakem untuk prosentase seandainya katakanlah produk konten dengan jualannya ini seberapa banyak itu? Apakah jualannya harus lebih banyak, terus kemudian kontennya lebih sedikit, atau sebaliknya? Sebenarnya kalau di fanpage sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya kita jualannya di Facebook personal, itu tentunya jangan lebih banyak jualannya. Jualannya misalnya di hari khusus, misalnya di hari Kamis tok, atau di hari Sabtu tok, seperti itu. Jadi yang lainnya tuh kita berbagi aja. Ya, berbagi. Atau kita sedang cerita, misalnya cerita masa pandemi, tapi postingannya tuh fotonya tuh foto produk gitu loh. Ya. Nah, jadi tapi kita tidak menjual ini, yang jualan tuh fotonya seperti itu. Jadi orang tidak bosan juga. Menarik sih ya, bisa dicoba jualannya dan satu hari dalam satu minggu, misalnya Kamis atau hari-hari lainnya. Betul sekali. Mas Tommy, kalau sudah siap videonya boleh kabari saya. Oke, ini saya sudah. Sudah siap ya? Sambil kita coba lihat dulu, silakan Mas Tommy. Ini sudah mulai ditunjukkan Bapak Ibu tadi yang sudah minta banyak sekali. Selain tadi untuk tutorial Facebook page-nya tadi sudah dijawab juga sama Mas Tommy. Sekarang kita coba akan langsung optimasi melalui video ini, tayangannya. Kita akan segera lihat. Untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan untuk Mas Tommy, silakan. Kita masih punya waktu juga. Silakan tuliskan di kolom Q&A atau boleh langsung raise hand ya, supaya bisa langsung ngobrol dengan Mas Tommy. Ini videonya sudah nampak belum, Mbak? Belum. Oh, belum nampak ya? Belum, ya. Mungkin bisa diklik lagi? Oh, sebentar. Baik. Saya siapkan di luar dulu. Oke. Pertanyaan lanjutan ya, Mas, dari Sheila di Surabaya. Kalau untuk konten tadi, kan kalau satu produk tapi punya banyak fanpage, boleh tidak kalau kontennya disamakan saja untuk semua fanpage? Jadi boleh, nggak ada masalah. Yang penting nama fanpage-nya beda-beda kan? Iya, nama fanpage-nya beda-beda tapi untuk kategori produk yang sama. Jadi boleh ya? Boleh, nggak ada masalah. Oke, baik. Kemudian juga Komang Trisunari Hati di Bali, kalau sudah punya akun page tertentu, apa bisa diedit agar sesuai dengan rumus yang diberikan oleh Mas Tommy? Kalau begini tadi jawabannya lebih baik membuat baru ya Mas Tommy? Ya, kalau misalnya mau mempertahankan yang lama, boleh, nggak ada masalah. Tinggal di settingan about-nya aja diisi, seperti itu. Kata kuncinya tadi ya. Oke. Kalau untuk Ibu Evi di Jakarta, kalau satu profil, bisakah kita bikin fanpage yang beda-beda produk? Misalnya satu fanpage tentang travel, yang lainnya tentang homemade craft. Satu profil. Boleh sih. Itu hebat banget tuh kalau bisa handle banyak sulit. Iya. Kalau saya biasanya gini, Bu. Biasanya satu produk misalnya abon ikan tuna, ya akun profilnya abon ikan tuna, fanpage-nya ya abon ikan tuna, seperti itu. Kemudian nanti saya sedang menggarap skincare Korea, ya akun Facebook personalnya skincare Korea, fanpage-nya skincare Korea. Tapi kalau misalnya saya akun Facebook-nya Tommy misalnya, terus
bikin fanpage satu tentang beda-beda gitu, itu luar biasa kalau bisa menghandle kayak gitu. Saya Iya. sih nggak mampu. Iya. Tapi mungkin Ibu ini bisa dari dulu mungkin bisnisnya sudah dijalankan dan bisa dibantu oleh beberapa orang yang lainnya. Boleh Sekarang sih bisa Bu, boleh, konsisten bisa. ya. Silahkan. Tinggal Baik. ngundang admin aja kan, jadi Iya, iya diundang betul. akun sebagai adminnya, bisa sih Bu, nggak ada masalah. Oke, mudah-mudahan terus bersemangat ya untuk konsisten tadi yang agak susah ini kita ya. Betul. Ada lagi yang ingin disampaikan Mas Tommy untuk videonya? Apa sudah siap? Oke, coba ya, saya Ya, share video. silakan. Sudah nampak nih Mbak? Sudah nampak. Sudah nampak Silakan. ya. Saya mainkan ya, ini ada sekitar 13 menit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Silakan Mas Tommy. Suaranya sepertinya belum terdengar, apa memang tidak ada Di sana suaranya? nggak ada suaranya ya? Iya, tidak ada. Atau gini aja deh, sebentar. Mungkin harus connect ke sini ya. Di bagian share screen, Pak, ada tombol di bawah di sebelah kiri. Tombol di sebelah kiri. Di-share ulang, Pak. Mohon di-share ulang dulu. Oh, saya stop dulu ya, Mas ya? Ya, Pak, boleh. Oke. Saya stop dulu, terus Di-share lagi, tapi di bawah sebelah kiri. Diklik ada share my computer sound. Oke, share komputer sound-nya dicentang dulu, baru masuk ke videonya ya. Iya, betul, Pak. Iya, Baik. oke. Jadi ini optimasi. Nah, sudah kedengaran? Level PAUD. Ya, sudah kedengaran. Silakan ya, Mas Oke, Tommy. silakan dinikmati. Penggunaannya, ya. Nah, ini versi yang menggunakan laptop. Jadi untuk optimasinya tinggal kita buka Facebook dulu, kemudian kita buka tab baru dan kita masuk ke google.co.id seperti ini ya. Ini supaya besar, saya beginikan dulu supaya pindah atas ya, supaya enak dilihatnya. Nah, teman-teman tinggal ketikkan free ping service seperti ini, kemudian enter. Nah, kemudian yang pertama kita pilih ping-o-matic ya, ping-o-matic. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti kita akan praktek ya, teman-teman. Kemudian ping farm. Mas Tommy, sebelum lanjut boleh dibantu audionya boleh dibesarkan sedikit? Ini di sini ada 10 media ya, tetapi ada yang bisa, ada yang enggak, teman-teman. Jadi kita pilih yang bisa aja. Kemudian ping log. Nah, di sini sudah ada ping-o-matic. Nih, ping-o-matic. Di sini sudah ada pingler dan di sini sudah ada ping farm. Nah, yang berikutnya harus kita harus kita optimasi adalah seperti ini. Judul album foto. Jadi album foto ya, bukan judulnya aja. Jadi ini saya sudah bikin album foto. Kita klik album fotonya. Jadi kita masuk ke album foto kita seperti ini. Bisa juga caranya seperti ini, teman-teman. Kita klik foto. Kalau dari laptop ya, foto muncul seperti ini, terus kita klik album. Nah, kemudian kita pilih yang kelas online laris. Kalau yang cover foto, profil picture, ini bukan album foto ya teman-teman. Feature foto ini bukan album foto. Kalau album foto pasti sudah judulnya tertentu seperti ini ya. Nah, ini album foto yang mau kita optimasi. Nah, kita klik album fotonya sampai keluar seperti ini. Kemudian yang di atas ini, link URL yang di atas ini, kita klik, sudah ngeblok seperti itu, terus kita copy ya teman-teman. Kita copy. Setelah di copy, masukkan ke sini satu-satu. Paste. Ya. Kemudian masukkan di sini. Nah, di sini kita lihat ya yang pingler ini. Title itu nanti kita masukkan keyword jualan kita ya. Di sini kita masukkan 10 kata kunci. Kan kata kuncinya kemarin sudah dapat ya.
Dimasukkan aja. Jadi kata kunci 1, koma, spasi, kata kunci 2, koma, spasi gitu. Kemudian di sini kita paste link URL album foto. Ya, di sini saya tidak akan gunakan kata kunci ya. Atau kita pakai kata kunci lah. Nah, ini. Misalnya seperti ini ya. Contohnya. Kategori ini kita bisa milih maksimal 3. Kalau saya karena jualan ya bisnis. Kemudian, nah kalau teman-teman yang jualan food and drink silahkan disesuaikan. Yang jualan kesehatan dan kecantikan. Nah, sini marketing. Terus shopping. Ya. Jadi maksimal 3 aja. Kalau sudah kita langsung ping aja. Nah, langsung ping. Ya, langsung ping. Nah, ini dia butuh waktu 2 menit. Jadi selama ini berjalan, tabnya atau halaman ini jangan dihapus dulu ya teman-teman. Jadi hapusnya kalau ini sudah selesai. Ya. Kemudian kita pindah ke ini. Pindah ke Ping-O-Matic. Nah, ini saya akan ganti dengan link album foto ya. Kita paste di sini. Mana paste? Nah, ini link album foto. Kemudian yang RSS URL ini bisa diisi, bisa tidak. Tapi kalau saya isi aja ya. Caranya gampang, dipaste juga. Kemudian di belakangnya ditambahin garis miring RSS ya. Karena ini kan dimintanya RSS URL. Jadi tinggal di belakangnya ditambahin RSS seperti ini. Berikutnya ini di check all ya. Jadi ini dicentang semua. Setelah sudah, ya jangan lupa 10 kata kunci ya teman-teman seperti ini. Kalau sudah kita send ping. Nah gitu. Ini udah langsung selesai nih. Pinging completed ya. Nah kalau ping farm ini kita bisa lebih dari 1 link. Nah, kan tadi yang harus dioptimasi selain album foto adalah juga notes atau catatan ya. Kalau yang dari versi laptop. Nah, ini saya akan buka yang jualan. Nih, jualan. Kita buka seperti ini. Sama URL-nya kita copy. Ini agak panjang dikit, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Copy. Nah, kemudian kita masukkan di ping farm. Kalau di ping farm karena bisa banyak link, kita taruh di bawahnya. Jadi seperti ini. Nah, ini ada link. Kalau ada link media set ini berarti album foto. Kalau notes seperti ini berarti catatan ya. Nah, kita nanti harus buka lagi nih. Buka lagi Pingler dan Ping-O-Matic-nya. Kita buka lagi. Jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman ya. Kita buka lagi Ping-O-Matic. Jadi satu link itu hanya sekali seumur hidup aja di ping. Ya, sekali lagi satu link URL itu satu kali aja di ping. Kalau misalnya kita mau ngeping lagi, berarti harus bikin album foto baru, harus bikin album Mas Tommy? Ya, album foto baru dan harus bikin catatan. Mas Tommy, karena audionya terlalu kecil, apakah boleh sambil dijelaskan, Mas Tommy, di sisa waktunya? Ya, Mas Tommy, karena suaranya terlalu kecil, apakah boleh sambil dijelaskan? Sambil bertanya, nanti akan dibagikan ini videonya, linknya kepada peserta ya, Mas Tommy? Mas Tommy masih mute? Ya. Halo, tes 1, 2, 3. Sudah masuk suaranya, Mas Tommy. Oke, ini aku stop dulu. Boleh. Sambil dijelaskan ternyata karena suaranya kecil ya, Mas Tommy, mohon maaf. Oke, aku share ke Google aja ya. Boleh. Nah, buat teman-teman, ini ada tips untuk optimasi SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, ini untuk di kalangan internet marketing sih udah nggak asing lagi, ya. Caranya sih sebenarnya mudah. Kalau di kami itu ada level PAUD sampai level S3. Tetapi kalau misalnya kita rutin atau konsisten menggunakan level PAUD aja sudah cukup ya. Jadi
gampangnya seperti ini ya. Kita buka Google seperti ini, kemudian ketikkan free ping service seperti ini. Ya, ini untuk optimasi SEO maksudnya gini, supaya postingan kita itu dibaca oleh mesin pencari. Ya, dibaca mesin pencari sehingga ketika nanti orang mengetikkan kata kunci yang kita setting, itu nanti harapannya kita yang keluar ya. Kemudian kita enter. Nah, ini nanti akan muncul media-media ping ya. Ping itu ya itu tadi ya, supaya semua postingan kita itu dibaca oleh mesin pencari. Tujuannya sih itu ya. Nah, kita bisa menggunakan ada Pingler, kemudian Ping-O-Matic seperti ini. Nah, contohnya misalnya saya mau menggunakan Pingler ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya membuka dari Google seperti ini, jangan langsung diklik. Karena kita masih membutuhkan nih, masih bolak-balik ke halaman ini. Jadi kita klik kanan, terus buka tab baru. Nah, supaya muncul di sebelah sini nanti. Nah, seperti itu. Jadi link yang akan link yang akan kita optimasi itu adalah yang pertama nama fanpage-nya. Misalnya, saya pakai fanpage jualan saya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini nama fanpage bisa langsung nama tokonya ya. Nah, nama toko seperti ini juga boleh. Terus di sini kan ada username ya, ada perawatan kulit wajah terbaik Hayana. Atau di sini juga perawatan kulit wajah terbaik juga boleh. Nah, yang pertama yang kita optimasi adalah postingannya dulu. Ya, kita lihat postingannya. Jadi postingannya di sini sebenarnya sudah ada nih, kita tinggal memanfaatkan ini semua. Wah, ini kebetulan agak lemot ya di tempat saya. Oke. Ya, agak lemot nih. Jadi postingannya berupa album foto, nanti kita bikin album foto di sini. Ya. Kemudian kita juga bikin event, ya, bikin event di sini. Itu powerful sekali event ini ya. Settingannya juga nanti bisa kita optimasi juga. Ya, ini sayang tidak mendukung ya ini ya. Nanti video tutorialnya yang tadi untuk optimasi bisa disebar ke peserta ya? Boleh, silakan. Ya. Nanti saya kasih catatannya juga. Oke, baik. Jadi nanti akan dibagikan melalui email atau melalui kolom chat begitu barangkali ya? Ya, nah ini yang paling gampang adalah optimasi nama fanpage-nya. Kita lihat di sini kan ada facebook.com, terus garis miring PG ya. PG itu adalah page. Nah ini kita bisa optimasi nih. Kita copy seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan ke sini, Pingler ini tadi. Ya, secara gampangnya nih, langsung kita optimasi aja di paste seperti ini. Nah karena ini adalah jualan produk ya tadi bisnis, jadi kategorinya kita maksimal bisa milih 3, kemudian marketing dan tentunya shopping ya biar orang juga ke arah sini. Udah langsung tinggal ping gini aja. Ping saja. Oke, baik. Seperti itu. Ini optimasi ini hanya 1 kali dilakukan ya Mas Tommy? Ya, 1 kali dilakukan di media yang sama. Jadi kalau kita mau optimasi nama fanpage lagi di media yang sama ya bikin baru lagi dulu. Oke, baik. Kira-kira seperti itu, tapi nanti untuk video lebih lengkap bisa nanti akan disampaikan. Gampang kok, gampang banget. Baik. Beberapa pertanyaan terakhir ya, Mas Tommy, sebelum kita closing. Ada Ibu Komang Tri Sunari Hati di Bali. Tadi diberikan rumus ya, Mas Tommy, untuk penamaan fanpage ada disebutkan kota tertarget. Kalau kota tertargetnya nggak sesuai dengan alamat produksi itu bagaimana ya? Produk saya kan bumbu soto rempah. Kota tertargetnya itu di Yogyakarta, tapi produksinya di Bali gitu. Mohon sarannya untuk nama page-nya seperti apa baiknya. Silakan Mas Tommy. Oke, kota tertarget itu kan sebenarnya sebagai arah kita. Nah, yang penting gini, kalau misalnya produk kita bisa dikirim nasional, kita bisa menggunakan kota tertarget yang kita temukan di Google Trends. Ya. Tetapi jika produk kita tidak bisa dikirim nasional, artinya apa? Kita dominasi kota kita. Misalnya kita di Bali, ya sudah, Bali itu kan banyak kecamatan. Ya silakan didominasi kecamatannya juga selain nanti Balinya itu sendiri. Oke, baik. Seperti itu ya.
Ada Ibu Indriatni Fitria di Kalimantan Selatan. Lebih efektif mana ya, Mas Tommy, jualan via Facebook Marketplace atau melalui fanpage ini gitu? Silahkan. Marketplace dengan Facebook page. Barangkali boleh share pengalamannya. Silahkan. Jadi gini Bu ya, Ibu ya, benar ya? Ibu, betul. Gini Bu, pertama adalah kita menggunakan media yang nyaman buat kita dulu. Oke. Itu yang penting ya. Nah, ketika sudah nyaman, nanti kita baru belajar ilmunya. Karena semua media efektif, ya tergantung nanti bagaimana kita konsisten atau tidak. Yeah. Karena kebanyakan dari kita, mohon maaf ya Bapak Ibu, ketika kita sedang ngerjain, misalnya kita sedang ngerjain di marketplace, tiba-tiba nih ada kelunting WA gitu kan, ikuti seminar 10 juta pertama dari Facebook, kita tergoda. Yeah. Nah itu godaan itu yang akan membuat kita jatuh nanti ya. Makanya kita gunakan dulu media apa yang paling nyaman. Kalau saya jujur aja saya nyaman dengan media utama Facebook. Nah nanti tinggal yang lainnya menyesuaikan Bapak Ibu. Ya tinggal dilihat dari kemampuan kita mampu nggak menghandle lebih dari satu akun. Seperti itu aja sih Mbak. Jadi supaya bisa konsisten intinya ya, dan cari media apa yang sudah kita kuasai betul. Karena itu yang akan bisa membantu kita untuk mengoptimasi nanti untuk promosinya. Yes. Baik. Kemudian juga ini ada Mudi Nayawan di Sulawesi Utara. Ada waktu yang terbaik nggak ya, Mas Tommy, untuk posting konten di Facebook page-nya? Boleh share waktu-waktu yang tepat? Silakan. Kalau di fanpage sih nggak ada waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat itu sekarang nggak ada sih. Karena apa? Apalagi di masa pandemi ini, orang lebih lama lagi memegang gadget. Ya, itu kita manfaatkan kalau misalnya kita jualan seperti itu. Jadi kita super narsisnya jangan lupa ya, super narsis, kemudian rajin posting karena sekarang semua waktu tuh efektif. Ya, semua waktu efektif ya, karena orang banyak mencari peluang usaha, di sisi lain tetap aja walaupun katanya ekonomi sedang nggak jelas seperti ini, yang belanja masih banyak. Ya, yang belanja masih banyak. Jadi manfaatkan habitnya orang Indonesia yang sekarang lebih banyak memegang HP lah minimal. Oke, jadi tidak ada waktu yang pakem gitu ya. Atau mungkin barangkali harus trial and error dulu ya, Mas Tommy. Dicoba dulu barangkali untuk beberapa waktu, nanti yang paling banyak dikunjunginya di mana atau paling banyak responnya di jam berapa. Seperti itu apakah bisa? Bisa juga seperti itu ya. Tapi kalau di fanpage sih nggak ada sih. Saya pernah posting jam 2 malam ya oke-oke aja. Oh gitu nggak ada ya. masalah. Oke, baik-baik. Lalu kemudian juga ada pertanyaannya yang terakhir yang bisa kita bacakan. Ini dia, Melia Triani di Jawa Tengah, dari Semarang nih Mas khususnya. Mas Tommy, saya mau tanya, saya bisnis di, sebutkan merek boleh ya, di Oriflame punya beberapa produk. Kalau mau bikin nama Facebook page, enaknya diklasifikasi per produk atau langsung nama payungnya untuk Oriflame-nya gitu ya. Nah, ini seperti apa? Boleh disarankan mungkin barangkali. Kalau nggak salah sih Oriflame nggak boleh ya membuat sosial media dengan nama itu. Nah, sebaiknya dari semua produknya Oriflame tadi kita tes di Google Trend. Mana yang paling ngetrend gitu. Jadi kalau misalnya nanti setelah kita tes di Google Trend tadi kan, seperti tadi kan ada keripik kentang, ada wajan, ada sepatu wanita. Nah, mana yang lebih tinggi, itu yang kita gunakan sebagai nama fanpage. Seperti itu. Walaupun nanti di dalam fanpage itu nanti juga jualannya macam-macam. Ya, itu juga bisa ya. Tapi untuk ide nama fanpage-nya seperti apa, tadi ya. Pertanyaan terakhir ya, Mas Tommy, masih ada waktu. Ya. Okay. Untuk Nur Fadila di Sumatera, apakah perlu hashtag untuk setiap postingan? Dan bagaimana tips menulis hashtag yang baik dan gampang dicari oleh orang lain? Silakan. Oke. Ya, kalau di Facebook sebetulnya hashtag tidak terlalu dominan ya, tetapi tetap bisa efektif. Kemudian cara mendapatkan hashtag, nah pas ini berarti rezekinya buat Bapak Ibu. Saya akan kasih aplikasi cara cari hashtag yang relevan dan similar. Wah, ya. Ada ternyata. Nah, buat Bapak Ibu pengguna Android, nanti tinggal diinstal saja aplikasinya dan jangan khawatir gratis. Hanya butuh kuota internet. Ya. Nama apa namanya? Nama aplikasinya adalah hashtag Inspektor. Hashtag Inspektor.
Ya. Oke, wah ini bisa juga nih. Lalu bagaimana cara kerjanya nanti akan gampang diikuti atau seperti apa, Mas Sangat Tommy? gampang. Jadi nanti kita tinggal masukkan aja. Misalnya saya jualan baju batik ya, saya ketikkan aja baju batik tanpa spasi, kemudian di enter. Nanti akan keluar semua tuh. Akan semua keluar hashtagnya, kemudian tinggal kita pilih yang paling sesuai. Seperti itu. Gampang sekali ternyata ya. Gampang banget. Tinggal copy paste. Baik, tinggal copy paste untuk hashtagnya ya. Tadi sudah terjawab semua. Jadi terima kasih Mas Tommy sudah berbagi pengalaman bersama dengan kita hari ini. Waktunya sudah habis. Izinkan saya untuk merangkum sedikit saja dari presentasi Mas Tommy tadi. Pengguna Facebook ini sudah lebih dari 100 juta orang. Kira-kira tadi yang disebutkan adalah 120 juta orang. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan potensi untuk memasarkan produknya di ranah Facebook tentu saja. Dengan yang pertama memanfaatkan Google untuk riset kata kunci, termasuk juga Google Trends di dalamnya. Yang kedua adalah membuat nama fanpage tertarget ya, dengan kata bombastis, kemudian juga menampilkan kata kunci, kemudian nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, dan juga kotanya di mana. Kemudian yang ketiga, setting fanpage dengan minimal 20 kata kunci, dan yang terakhir adalah tentu saja konsisten untuk membuat postingan. Ini nanti adalah kontak yang bisa dihubungi untuk berkonsultasi langsung dengan Mas Tommy. Mudah-mudahan banyak pertanyaan akan terjawab nantinya, karena pertanyaan tentu saja masih banyak ya Mas Tommy. Nanti untuk konsultasi lebih lanjutnya di sana. Baik, terima kasih Mas Tommy sudah bergabung dengan kita. Salam sehat selalu ya. Selamat siang. Selamat siang Mbak, thank you.